Baik ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Amanah Bayatul Taqwa Bayatul Taqwa yang saya muliakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah kembali perjumpakan kita untuk melanjutkan taklim kita yang biasa rutin kita laksanakan setiap hari Kamis ba'da zuhur. Semoga semua ibu-ibu yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk jamaah, saudara, teman yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, bisa kembali hadir bersama kita di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian rahimakumullah, hadir ke majelis ilmu di masa pandemi saat ini merupakan keberanian yang luar biasa sebetulnya karena masa pandemi saat ini yang katanya terus mengganas begitu, tapi ibu-ibu subhanallah memberanikan diri untuk hadir. Apa kira-kira dasar ibu-ibu hadir ke majelis ilmu dalam masa pandemi saat ini? Apa bu kira-kira dasarnya yang menguatkan kita untuk hadir sini? Iman. Apa? Ya, iman. Terus apa lagi? Tawakal yang pasti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tawakal, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah hai Muhammad, tidak ada musibah yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ya tidak. Bahkan kata Nabi, kataballahu maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Kata Nabi, Allah telah menetapkan takdir setiap kita, setiap hamba-hambanya, qabla, sebelum an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasana, selama berapa? 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan takdir-takdir kita. Termasuk hari ini barangkali yang harus terpapar COVID-19 itu siapa saja sudah ada catatannya. Ya, barangkali di antara ibu sudah ada yang pernah mencicipi apa bahasanya? Pernah ada yang mampir sebentar begitu mantan Sering saya ulang bahwa ketika itu menimpa orang-orang yang beriman, maka pastinya itu kebaikan bagi dirinya selama dia sabar menerimanya. Orang yang terpapar COVID itu, kalau dia orang beriman, maka dia sebetulnya sedang merontokkan, sedang menggugurkan dosa-dosanya ketika dia sabar begitu. Dan pastinya harusnya orang beriman ketika tertimpa musibah harus sabar. Karena kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib orang-orang yang beriman itu, setiap urusannya pasti mengandung kebaikan. In asobathu sarra'u syakara. Kalau dia diberikan kelapangan rezeki, kesehatan, yang dia sikapi adalah syakara, dia bersyukur. Wa in asobathu darra, sebaliknya kalau dia ditimpa kemudorotan, sakit, musibah, termasuk di dalamnya adalah terpapar COVID, yang dia lakukan adalah sobaro, dia bersabar. Kata Nabi, syukur dan sabar itu walaisa zalika 'alal lil mu'min, tidak ada pada siapapun dua sifat ini, syukur dan sabar, kecuali adanya pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kondisinya mengandung kebaikan, dia mau sakit mau sehat ada kebaikan di situ, selama dia bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu di sini dan di majelis-majelis yang lain, ada majelis arisan, ada majelis
Apalagi ada majelis misalkan diundang tasyakuran gitu ya, tahlil dan sebagainya, semoga hadirnya di tempat-tempat itu kita mendapatkan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu sekalian rahimakumullah. Melanjutkan talim kita di pertemuan yang lalu. Ini sempat kita lewati ya. Di pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu kita membahas tentang fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Itu sudah kita bahas. Ya, salah satu keutamaan ilmu apa Ibu? Masih ada yang mencatat? Salah satu fadilah ilmu apa? Kata Nabi, man salaka yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju kemana? Surga. Itu salah satu keutamaan ilmu. Allah akan mudahkan orang-orang yang menuntut ilmu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk ke tema baru. Nah, masih dalam kitab tentunya yang kita bahas Ad-Durusul Yaumiyah, atau artinya adalah pelajaran-pelajaran harian yang ditulis oleh seorang ulama, Syekh Rasyid bin Husain Al-Abdul Karim hafizahullah taala. Yani temanya fadlu ta'limin nas wa da'watihim ilal khair. Keutamaan ta'limin nas, mengajarkan orang lain, wa da'watihim ilal khair, dan mengajak mereka kepada kebaikan. Jadi kalau kita mau sambung dari tema yang lalu, setelah kita tahu ilmunya, maka ilmu itu nggak boleh ada terhenti pada diri kita sendiri. Ilmu itu harus disebarkan, ya. Kita harus mengajarkan yang lain dan mengajak mereka kepada kebaikan. Minimal kepada siapa kita mengajaknya? Kepada keluarga kita masing-masing. Ingatkan keluarga kita, ya, terutama misal sekarang lagi masa pandemi, yang selalu kita ingatkan kepada keluarga adalah jaga 3M apa 5M sekarang? 5M. 5M itu apa aja? Waduh, ember ya Bu Haji. Ingatkan untuk menjaga prokes, ya, anak kita misalkan, ya, kadang-kadang emang begitu ya, kita mengingatkan, tapi mungkin karena terlalu lama gitu, jadi terkadang suka nggak mau nurut apa yang kita katakan gitu, khususnya keluarga, ya, dia bosan keluar pakai masker, dia nggak mau pakai masker gitu. Apalagi anak saya tuh yang kedua, kalau dibilangin udah tawakal aja, kalau kena mah kena, ya jangan gitu juga. Itu tawakal harus ada ikhtiar, ya. Nggak bisa tawakal main tawakal aja, tawakal tetap ada ikhtiar. Tawakal sama Allah nomor 1, yang kedua ikhtiar, pakai masker misalkan keluar ya, atau ada cuci tangan dan lain sebagainya, jaga jarak dan lain sebagainya begitu. Bukan berarti juga terlalu pede gitu. Enggak, tawakal enggak gitu, harus ada ikhtiar. Tapi gitulah anak. Akhirnya yang kita lakukan terus berdoa di rumah ya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wa dunya. Ya, kemudian kita juga berlindung kepada Allah untuk menjaga keluarga kita dan seterusnya. Baik, tema ini keutamaan mengajarkan orang lain dan mengajak mereka kepada kebaikan. Tentunya banyak keutamaannya. Ada kurang lebih dalam tema ini berapa nih? 1, 2. Ada 2 ayat Allah Subhanahu wa taala dan ada 3 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tema ini. Yang pertama, ayat Allah yang terkait dengan tema ini ada di surah Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah ya, ayat kedua, di mana Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim
ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ila akhir ayat. Sudah ada yang dapat surah Al-Jumu'ah ayat 2? Ya, artinya apa itu artinya? Ya. Iya, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin ya. Ibu sekalian rahimakumullah, kita tahu Allahu khalaqana wa razaqana. Kita tahu itu ya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki sama kita. Tapi bijaksananya Allah, ketika kita sudah diciptakan, ketika kita sudah diberikan rizki, walam yatrukhu hamalan, Allah nggak membiarkan kita begitu saja. Selanjutnya setelah kita dihidupkan, setelah kita dikasih rezeki, bal arsala ilaina rasulan, Allah utus kepada kita seorang rasul. Sebagaimana juga pernah diutus orang-orang sebelum kita dahulu. Dalam ayat ini al-ummiyin, ya, kaum yang buta huruf. Gitu. Nabi kita Muhammad SAW juga disebut sebagai nabi yang ummi. Nabi yang ummi, pernah dengar itu ya? Pertanyaannya, apakah Nabi juga sama? Gak bisa baca. Apakah Nabi juga sama buta huruf? Dulu Nabi diutus kepada kaum yang buta huruf, ummiyin. Nabi juga disebut dengan Nabiil ummi, begitu ya? Nabi yang ummi. Apakah kemudian Nabi juga termasuk kaum yang buta huruf? Ya? Tidak ya? Tidak termasuk. Kan kita tahu Nabi punya sifat berapa? 4. Apa? Ada sidik, ada amanah, ada tablik, ada fatona. Salah satu yang menunjukkan kecerdasan Nabi adalah yang namanya fatona. Adapun Nabi disebut Nabi yang ummi, ini untuk menghadapi orang-orang kafirin dan musyrikin yang dahulu menganggap bahwa Al-Quran adalah karangan Muhammad, katanya, kalangan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Al-Quran adalah merupakan kalamullah. Al-Quran bukan perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Jadi untuk membantah mereka, karena mereka menganggapnya Al-Quran itu buatan karangan seorang yang namanya Muhammad, katanya. Dan itu terbantahkan, tidak. Nabi itu adalah seorang yang ummi. Susah kita memang memahaminya ya. Padahal ummi itu sendiri artinya adalah kaum yang buta huruf. Ini dalam rangka membantah orang-orang yang menganggap Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Karena memang dulu pernah terjadi seperti itu ya. Kitab yang namanya Taurat, kitab yang namanya Injil yang asli dulu, ketika menjelang akhir-akhir banyak yang merubah dengan tangan-tangan orang-orang jahil di kalangan mereka. Mereka menganggap bahwa Al-Quran pun sama, dikarang, ditulis oleh seorang Muhammad, katanya. Tidak demikian ya. Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf rasulan, seorang nabi. Minhum disitu dari kalangan mereka. Maksudnya adalah bukan orang mana-mana begitu ya. Kalau misalkan kaum itu ada di petukangan, maka yang menjadi rasul adalah orang petukangan, bukan orang mana-mana. Kalau ada di Indonesia, maka yang menjadi rasul di antara mereka adalah orang Indonesia. Ketika itu adanya di ayat ini, ketika itu ada di Arab, maka yang memimpin juga, yang menjadi rasul di kalangan mereka adalah orang Arab. Seperti itu. Yang dimaksud minhum dari mereka, bukan dari siapa-siapa. Apa tugasnya? Yatlu alaihim, Allah tugaskan rasul itu membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, menyucikan mereka, yakni menyucikan jiwa mereka, tazkiyatun nufus. Karena di akhir ayat itu tadi, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, gitu ya.
Dahulu mereka adalah kaum yang amat sesat begitu. Yang mereka sembah adalah apa? Sebelum menyembah Allah, mereka menyembah apa dulu? Berhala begitu ya, patung-patung. Ada syirikan yang menumpuk di dada-dada mereka. Makanya Nabi diperintahkan wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka dari unsur-unsur kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah. Maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu ayat pertama terkait dengan tema ini. Ayat berikutnya wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman di surah Ali Imran ayat 110. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Apa artinya? Gue aja belum ketemu. Kamu adalah umat terbaik, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah. Wahai umat Rasulullah, kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, yang tugasnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari yang munkar. Itu ciri umat terbaik, dia beramar ma'ruf nahi munkar, yakni saling mengingatkan gitu ya. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di ayat lain wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ya. Mengingatkan tentang kebenaran, mengingatkan tentang kesabaran, dan mengingatkan dengan kasih sayang. Kemudian ada 3 hadis terkait dengan tema ini. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, tentang keutamaan mengajarkan orang lain dan mengajak mereka kepada kebaikan. Hadis pertama, akhrajahu Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari An Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Ini luar biasa nih hadis. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, maka ganjarannya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Misalkan saya mengajarkan kebaikan sama ibu-ibu, misal, lalu ibu-ibu mengamalkan, ibu-ibu dapat pahala dari amalan yang ibu lakukan, saya juga kebagian amalnya dari amal yang dilakukan oleh ibu-ibu sekalian. Begitu banyak estafet nanti ketika ibu-ibu mengingatkan keluarga ibu, ya, saudara-saudara ibu di rumah, tetangga-tetangga. Ketika kebaikan itu disampaikan dan kebaikan itu diamalkan oleh mereka, mereka dapat pahala, ibu-ibu juga dapat pahala dari penyampaian dakwah itu. Luar biasa ya. Nah, hadis senada, hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang namanya Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ini masih ingat nggak Abu Hurairah nama asli siapa? Dulu pernah saya sampaikan ya. Abu Hurairah kan artinya bapaknya kucing. Itu nama panggilan. Kalau nama aslinya siapa? Saya pernah sampaikan kalau nggak salah. Nama aslinya siapa, Bu? Bapaknya kucing. Karena kemana-mana suka bawa kucing, jadi disebut dengan panggilan bapak kucing. Padahal namanya bukan nama aslinya adalah siapa? Masih ada yang ingat? Lupa ya? Diserang sama Covid jadi lupa. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar.
Ya, nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Namanya persis sama seperti orang petukangan, ada ya, Abdurrahman almarhum ya, sesepuh kampung kalau nggak salah ya, namanya Pak Abdurrahman, Allah yarham. Jadi namanya Abdurrahman bin Sakhar. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa katanya, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu zalika an ujurihim syai'an. Senada dengan ayat hadis yang pertama, hadis ini katanya, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan orang kepada kebaikan, itu kata Nabi, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, sama ganjaran pahalanya dengan orang-orang yang mengikuti tadi. Kita kebagian juga. La yankusu zalika an ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang tadi. Orang tadi dapat pahala nih dari amalnya, kita juga kebagian tanpa mengurangi pahala dia. Bukan berarti pahala dia misalkan 10 bagi 2 sama kita 5-5, enggak gitu. Dia tetap 10, kita dapat dari Allah beda lagi ya. Misalkan 10 juga, enggak mengurangi yang 10 yang sudah didapat orang tadi. Luar biasa ya. Semakin banyak kita mengajarkan kebaikan sama orang lain, maka investasi pahala kita terus bertambah. Amal-amal kita terus bertambah. Kalau di istilah di bisnis namanya apa tuh? Multi level ya, MLM gitu ya. Iya. Kalau istilah bisnis tuh kitanya santai tapi kitanya dapat juga pahala dari sini. Jadi sebelum bisnis itu ada, Islam jauh hari sudah mengajarkan, sudah ada ajaran itu. Jadi kita mengajarkan kebaikan nggak ada ruginya. Namun hadis ini tidak titik di sini, ada kelanjutannya. Kata Nabi, masih lanjutan hadis ini, wa man da'a ila dhalalatin, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yankusu zalika min asamihim syai'an. Sebaliknya, siapa yang mengajak orang kepada perbuatan dosa, keburukan, mengajak orang untuk maksiat, orang yang diajak maksiat itu dia ikutan, kemudian dia dapat dosa, orang yang bermaksiat itu, kita pun atau orang yang mengajaknya pun kebagian dosanya layan kusu, tanpa mengurangi dosa orang tadi. Kalau dosanya 10, enggak 5-5, tetap dia dapat bagian dari dosanya, tanpa mengurangi dosa orang tadi. Jadi kalau mengajak kebaikan dapat, kalau mengajakkan keburukan juga dapat. Tinggal kita mau pilih yang mana. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagaimana kurang bijaksana ya, suruh milih kita. Fa'alhamaha fujuraha wa, Allah ilhamkan kepada kita fujuraha. Ada juga sifat-sifat kedurhakaan, wa taqwaha, sifat-sifat ketakwaan. Tentunya kita milih apa? Takwa. Kalau kita milih takwa, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, yakni orang yang memilih takwa ketimbang fujur tadi. Karena wa qad khaba man dassaha, merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya. Begitu hadis yang kedua. Jadi tentunya kita memilih yang pertama, kita hanya mau mengajak orang kepada kebaikan gitu ya, edukasi yang baik begitu. Nah, yang terakhir hadis ketiga, masih dalam keutamaan orang yang mengajarkan manusia atau orang lain dan mengajak mereka kepada kebaikan. Hadis yang ketiga, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Nama sahabatnya Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha la yusalluna ala muallimin nasil khair, akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Ini juga hadis luar biasa. Orang yang suka mengajarkan kebaikan sama orang lain, mengajak mereka kepada kebaikan, kata Nabi, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, bahkan wa ahlas samawati wal ard, bahkan penduduk langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai-sampai semut yang berada di mana? Di dalam sarangnya itu, la yusalluna, mereka bersolawat. Makna la yusalluna di sini adalah mendoakan mereka. Mendoakan siapa? Orang yang mengajarkan kebaikan tadi. Ala muallimin nasil khair, atas orang-orang yang mengajarkan orang lain kepada kebaikan. Masya Allah. Penduduk langit, yaitu para malaikat dan bumi, orang-orang saleh mendoakan. Bahkan an-namlah fi juhriya, sampai semut yang berada di sarangnya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Luar biasa ya. Karenanya ada adab terkait dengan semut. Semut itu suka mendoakan kita. Karenanya ada adab terkait dengan semut. Siapa yang suka kalau bakar semut, kalau mengusir semut dengan membakarnya. Ada orang banyak semut di rumah kita ya. Ambil kertas, kemudian kertasnya dibakar, kemudian diusir semutnya gitu, dibakar. Ada yang masih begitu? Ada nggak? Itu bagian dari adab ya. Nggak boleh semut itu dibakar kertas kemudian diusirnya pakai api begitu, biar itu jangan. Cukup disapu, disir saja sehingga dia menghindar dari tempat kita. Kadang-kadang dulu, ya saya dulu ngalami gitu masalahnya ya. Ternyata nggak boleh, karena melihat hadis ini, dia kebiasaan mereka tuh fi juhriha, di dalam sarang-sarang mereka tuh mendoakan, la yusalluna ala muallimin nas al khair, suka mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan orang lain kepada kebaikan. Jadi adab terhadap makhluk Allah yang lain, yang paling kecil semut, jangan sampai ketika kita membersihkannya dengan cara membakar, nggak boleh ya. Jangan, itu namanya menyiksa gitu. Nggak boleh. Habis suka gigit-gigit kita semutnya gitu. Semut nggak akan menggigit kita kalau kitanya nggak mengganggu ya. Ya orang diinjak pasti ya dia membalas begitu ya. Biasa kan gitu ya. Banyak semut di rumah, barangkali kurang bersih-bersih ya. Jadi banyak semut di rumah. Nah, ibu sekalian rahimakumullah, inilah beberapa ayat dan hadis terkait dengan keutamaan mengajarkan kepada kebaikan ya, kepada orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengajarkan atau mengingatkan dari ilmu yang pernah kita pelajari, lebih khusus kepada keluarga kita masing-masing. Karena memang perintahnya demikian ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Doa penduduk langit dan penduduk bumi serta semut yang berada di sarangnya adalah mendoakan apa? Mendoakan agar orang yang suka mengerjakan kebaikan, mendakwahkan, mengajak orang kepada kebaikan itu agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semut, penduduk langit dan bumi mendoakan agar orang-orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kepada fawaid atau pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 dan 3 hadis ini, dijelaskan oleh mu'alif kitab ini, al-fawaid. Pelajaran pertama, inna ta'liman nasil khair min amalil anbiya. Pelajaran pertama, sesungguhnya mengajarkan orang lain adalah
mengajarkan orang lain kepada kebaikan adalah merupakan amalal anbiya, amalan para nabi. Jadi ketika kita melaksanakan ini, sama saja kita mengambil peran para nabi. Tugas para nabi adalah mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Ketika kita melakukannya, maka kita sama dengan perannya para nabi. Asani yang kedua, fadlu ta'limin nas umur dinihim, keutamaan mengajarkan orang lain tentang urusan agama mereka. Ini wabil khusus tentang agama ya, mengingatkannya. Haitsu min allama ilman auda ila hudan falahu mislu ujuril alimina bihi, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari orang-orang yang mengamalkan dari ilmu yang disampaikan olehnya. Asalis yang ketiga, izamu ajri muallimin nasil khair, besarnya ganjaran orang yang mengajarkan orang lain kepada kebaikan. Haitsu yusniya alaihi Allah Ta'ala wa yastaghfiru lahu ahlus samawati wal ard, di mana mereka mendapatkan atau didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Doanya adalah agar Allah mengampuni mereka. Ar-rabi yang keempat, fadlu da'wati ilallah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, keutamaan berdakwah kepada Allah, ini mengajak orang kepada kebaikan tadi, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Demikian Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ta'lim kita pada kesempatan siang hari ini semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua, lebih khusus bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita, dan menjauhkan kita dari bala dan bencana yang masih terus menerpa negeri yang kita cintai ini, juga menjaga keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Bu siapa? Oh iya. Iya, kemarin ya benar ya. Iya, tadi ibu yang disebutkan tadi sampai kita bacakan Al-Fatihah. Ya, moga teman-teman atau jamaah yang sedang sakit agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ruhi, tadi nanti namanya tolong disebut ya. Ila ruhi wa jasadiha khususon ila wa ya bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Belum tutup dengan doa, ada barangkali yang ditanyakan terkait dengan tema ini atau cukup? Iya. Gimana? Misalnya kita ngajak ayo ngaji dulu gitu. Ternyata orang itu belum ada keinginan untuk iya. Oh iya. Baik. Ya, itu nggak masalah, yang penting kita sudah mengajak ya. Dan tugas kita cuma mengajak. Adapun mau atau tidaknya itu kita kembalikan kepada pribadinya masing-masing. Dan memang dalam dakwah itu nggak melulu harus ada hasil gitu ya. Ada kalanya kita baca sejarah, berapa puluh tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Hampir 100 tahun, tapi pengikutnya cuma berapa puluh begitu ya.
Artinya tetap dalam Al-Quran itu kita diingatkan fazakir dalam surah Az-Zariyat, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan atau ingatkan saudara kita, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Kita mengingatkan, kita mengajak, namun mereka belum ada, maka jangan putus asa. Ada lagi cara yang lain selain mengajak, apa ibu? Kita ngajak udah susah nih, ada cara lagi apa? Merayunya sambil bawa soto ya. Nah itu harus dipadu tuh antara mengajak dan doa. Jadi sambil doa, ya Allah ya berilah hidayah gitu kan, misalkan gitu ya, kepada si fulan, si fulana gitu. Iya. Kalau kebiasaan para nabi dulu sebelum mereka berdakwah mengajak orang, mereka doa dulu sama Allah, minta dulu. Seperti doanya Nabi Musa. Insyaallah ibu-ibu sudah hafal. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi enggak sembarang jalan dia doa. Mereka anbiya wal mursalin doa dulu sama Allah. Lebih khusus tadi doa Nabi Musa. Ya. Kenapa doanya wa yassirli amri? Kenapa di antara doa itu Nabi Musa meminta agar lisannya diberikan kemudahan? Kenapa? Iya, karena Nabi Musa cadel gitu ya. Apa yang menyebabkan Nabi Musa cadel? Makan api ya. Kapan tuh makan apinya? Kapan bu? Bukan waktu dibakar. Kapan Nabi Musa makan apinya? Ketika masih bayi. Pada saat siapa bapak angkatnya? Bapak angkatnya siapa? Fir'aun ya. Ketika dikasih satu buah, satu bara, maka kalau saja Nabi Musa mengambil buah, pasti dibunuh Nabi Musa ya, karena akan membahayakan kerajaannya. Tapi digerakkan oleh Allah tuh, anak-anak kan begitu ya biasanya. Ketika mau ngambil buah, digerakkan tangannya untuk mengambil bara dan dimakan bara itu, sehingga membuat Nabi Musa cadel. Karena dalam dakwah beliau berdoa gitu tadi ya, Rabbi sholli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku, wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani, ini lisan biar lancar kalau menyampaikan dakwah tadi ya. Kadang-kadang ya perintah mengajak juga, kalau ajakannya ini nggak enak didengar juga orang akan menolak gitu ya. Harus ada kata-kata yang santun dan seterusnya. Ya Allah alam bisa begitu aja. Betul tadi, antara ajakan dan doa harus dipadu ya, nggak boleh enggak itu. Jangan pernah bosen gitu. Iya, karena orang sekarang kan gitu ya, diajak sholat nih malah masih bisa bercanda, salamin aja dah, ya Allah. Ada begitu bu, sekali bercanda tuh nggak boleh tuh ya, kita ajak sholat nih. Iya. Iya, betul, sholat nomor 2 ya. Udah salamin aja deh, ya Allah, kayak apaan aja. Dia sih niatnya canda, tapi itu canda yang nggak boleh ya. Tolong salamin aja deh, nggak sholat dulu gitu. Kalau dari ibu-ibu kaum wanita mungkin ada ya, ada halangan gitu. Kalau laki-laki kita ajak, dia bilang lagi halangan gitu. Halangan apa? Ya. Ya, penting kita sudah dan kita sudah dapat poin gitu ya. Kita dapat poin ajakan itu. Yang poin kita tuh tambah banyak ketika yang kita ajaknya tuh ikutin begitu ya. Nah, itu poinnya nambah banyak gitu. Ya. Kan di dalam surat yang paling pendek ada berapa bu? Di Al-Quran surat yang paling pendek ada, surat terpendek ada berapa surat? Al-Kautsar,
Terus Al-Kausar, Al-Asr, satu lagi An-Nasr. Belakangnya R semua ya. Nah, salah satunya surat Al-Asr tadi. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kita kan kalau mengajak orang lain tuh karena kita ingin menjadi manusia yang enggak rugi gitu ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu lafi, la-nya itu pasti ya, pasti di dalam kerugian. Nah, kita nih nggak mau rugi. Kalau nggak mau rugi tadi harus ada amalnya. Di antaranya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Menasihati orang lain dengan sabar dan kebenaran. Ya, sabar dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Hah? Sudah? Ini Bu, teman ibu-ibu sekalian, Bu Yana, Mariana lagi nonton ya. Ya, dilihat Bu Mariana. Kurang sehat ya? Iya Bu Mariana, mudah-mudahan sehat ya. Aktif dia lagi nonton. Lagi sakit tetap nonton dia, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Ibu ya. Amin ya Rabb. Ibu-ibu sini mendoakan Ibu. Baik. Udah ya? Baik, mudah-mudahan berkah pertemuan kita siang hari ini. Kita tutup dengan doa, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa'i ma salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.